Alright. So last time, I promised that I would make a video about physics. It was last Saturday, and today is Monday. But I did make one. It's a video about continuing electricity, but I already uploaded it to YouTube, but then I was like, okay, this is not good enough. So malam ini aku akan mencoba membuat ulang video yang gagal itu. Oke, jadi kita bakal lanjutin soal listrik ya. Oke, so what today yang gue bakal ngomongin itu tentang sedikit lagi soal mengulang yang kemarin ya, soal makhluk-makhluk ini ya. Muatan, kemudian arus yang kemarin kita bahas nih ya, kemudian tegangan atau voltage, tegangan atau potensial atau VGL dan hambatan ya. Dan kali ini akan ditambah dengan power ya, power dan energy. So this stuff, and in the next video, which I will shoot straight after this, we're gonna talk about Kirchhoff's law. Well, I don't even know if I pronounce his name correctly, but okay, bismillah kita. Oke, ini kita simpan buat nanti ya. Nah, pertama ngomongin soal yang disebut muatan ya. Oke, muatan itu seperti ya salah satu properti dari benda yang udah kita bahas ya. Oke, misalkan spidol ini punya bentuk, dia punya berat, dia punya warna, dan dia punya muatan. Oke, muatan itu dibawa sama cuman elektron dan proton ya, yang nilainya masing-masing itu membawa nilai yang sama ya, 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb ya. Bedanya cuma kalau elektron dia bawa muatan negatif, kalau proton dia bawa muatan positif. Oke, kemudian arus itu cuman hitungan berapa banyak muatan yang lewat di suatu titik setiap detiknya. Oke, nah berarti kalau maksudnya kalau kita melihat kalau kita ngelihat seperti di sungai, berapa banyak air yang lewat sih tiap detiknya, kan makin banyak airnya makin deras. Nah ini makin banyak muatan yang lewat, itu makin besar arusnya berarti. Oke, itu arus ya, muatan per detik. Gampangnya muatan per waktu sebenarnya sih, muatan per waktu. Oke, atau sama nanti per T, itu muatan ya, T itu waktu. Tegangan itu cuman beda potensial ya, energi yang diperlukan ya oleh suatu muatan, oleh satu unit muatan, 1 Coulomb ya, untuk bergerak melewati dari satu titik ke titik yang lain. Misalkan ini ada ya, ini kabel lah gitu ya, terus ini di sini ada muatan ya, yang dia pengen jalan, dia pengen jalan ke sana. Oke, ya. Nah voltage itu adalah ya pengen jalan ke sini misalkan. Ini kita bilang di titik A, di titik B ya. Maka VAB ya, atau beda potensial di AB antara A dan B ya, itu adalah banyaknya energi yang diperlukan oleh si muatan ini untuk dia bisa nyampe sana. Oke, sangat simpel. Nah, atau bisa juga kalau misalkan GGL ya, GGL kalau bahasa Inggrisnya ada IMF ya, atau IMF. Ini jadi tidak sebenarnya IMF. IMF, electromotive force atau gaya gerak listrik, yang bukan gaya, itu adalah kebalikannya ya. Kalau tadi berapa banyak yang dia hilang, energi yang dia hilang, ini bisa dibayangkan sebagai GGL, itu bisa dibayangkan sebagai berapa banyak energi yang dia dapatkan. Misalkan kita ngelewatin baterai, dia kayak semacam dapat boost gitu lah ya, bisa dipikirkan seperti itu. Oke, nah itu power, voltage ya. Voltage itu unitnya, tegangan itu unitnya adalah volt.
Dan tadi ini arus unitnya ampere ya. Ampere. Kemudian hambatan itu dikasih oleh hukum Ohm. R sama dengan V per I. Ya. Kalau kita punya suatu benda, misalkan ini ada batang, ya. Kemudian kita kasih arus, kita kasih beda potensial di antaranya, ya. Sehingga ada arus yang lewat. Okay. Nanti kan kita ukur aja arusnya, ya. Berapa banyak sih arus yang lewat? Yang per meter misalkan ya. Terus dia dikasih beda potensial sekian, pakai voltmeter. Okay. Nah, berapa banyak sih arus yang lewat ke sini? Gitu ya. Nah, kalau misalkan arusnya, tadi kan hambatan itu, dari situ kita bisa tahu hambatannya. Okay. Kalau misalnya kita kasih voltage sekian, ya. Kalau misalkan arus yang keluarnya gede, gitu kan ya, berarti hambatannya kecil. Okay. Ya. Kalau arus yang keluarnya besar, berarti hambatannya kecil. V-nya sekian, hambatannya besar. Suatu dibagi suatu yang besar kasih kecil, oke? Suatu yang biasa-biasa aja. Kemudian kalau misalkan hambatannya kalau misalkan arusnya ternyata kecil banget, misalkan ininya 10 dan ternyata arusnya 0,001, berarti dia hambatannya besar, ya, dalam skala kilo ohm. Itu nggak terlalu besar sebenarnya. Oke, itu aja, ya. Itu soal hambatan, ya. Dan soal muatan, soal arus dan soal tegangan. Nah, next to the real dinner, the meal, okay. Power dan energi. Okay, so apa itu power dan energi? Ya, power dan energi itu dua konsep yang sangat berkaitan gitu. Oke, power itu adalah banyaknya energi yang habis setiap detiknya, yang dipakai setiap detiknya. Ini wajib banget kalian tahu ya, energi, ya, over time. Okay. Berapa banyak energi yang dipakai dalam satu detik? Contohnya joule per detik. Oke, joule per second. Kalau misalkan power itu bukan cuma di listrik ya, power itu di semua hal. Misalkan aku makan tiap hari ya, kalau mengkonsumsi energi 2400 kilokalori. 2400 kilokalori ini habis dalam waktu 24 jam. Maka bisa dibilang kata-katanya ya, aku mengeluarkan power ya, aku mengeluarkan energi dengan rate 100 kilokalori per jam. Ya, itu power aku ya, power yang aku pakai. Oke. Itu power yang aku pakai itu segitu, 100 kilokalori per jam. Itu nggak SI tapi itu udah power. Kalau SI kan dia pakai joule per detik ya. Nah, oke. That's power. Itu sangat simple ya. Atau misalkan kalau di listrik kayak gini ya. Kan kita misalkan ngomongin sirkuit. Kita lagi ngomongin sirkuit nih ya. Sirkuit itu kan digunakan ya untuk kita memanipulasi arus listrik. Oke, memanipulasi elektron-elektron. Ya, kita mempermudah mereka. Oke. Dari baterai gitu ya, kita suruh mereka keliling sirkuit bawa energi. Oke, ya. Mereka keliling sirkuit bawa energinya kita pakai, gitu kan ya. Kita pakai. Oke. Entah itu jadi panas lah, jadi lampu lah gitu ya, jadi cahaya, atau mungkin dipakai jadi laptop lah buat nyalain elektronik dan semacamnya. Oke. Ya. Kita manfaatkan elektron-elektron itu, oke? Jadi di sirkuit itu pasti ada sumber energi, ya, sumber energi, ya. Dan tempat menghabiskannya, oke? Ini lebih dari sirkuit untuk menghabiskan energi. Tempat memakainya, tempat menghabiskannya, tempat penghabisan, oke? Tempat pemakaian, di mana energi ini dipakai. Buat pemakaian. Nah, kalau ada energi yang dipakai berarti ada power dong. Maksudnya ya kita tiap benda di sirkuit itu pasti dia mengkonsumsi power. Dia pasti mengeluarkan energi tiap detiknya. Misalkan lampu ini 220 watt ya. Kalau misalkan 220 watt berarti dia kalau dikasih voltage sekian, dia bakal mengeluarkan energi 220 joule tiap detiknya. Itu gunanya dia, mengeluarkan energi, membuang energi. Nah, bahkan kabel pun itu dia itu dia menghabiskan energi juga ya. Karena elektron tuh ngelewatin kabel pun meskipun hambatannya ringan, tapi kabel itu punya hambatan. Ya. Elektron tuh lewat tuh dia bayar energinya. Oke. Ya. Nah, energinya lagi kemana kalau di kabel? Kalau kabel tuh jadi panas, jadi hangat ya. Biasanya kalau kabel nggak segitu noticeable sih kalau kita cuma hubungin ke baterai dan ke sirkuit ya. Oh, tapi ya, kalau misalkan ya
kamu kabelnya ya, instead of kamu hubungin ke resistor atau penggunaan lainnya, kamu langsung hubungin kayak gini misalkan ya, short circuit dari baterai sambungin ke baterai. Pernah nyobain nggak? Kalau kamu pernah nyobain, kamu bakal tahu itu bakal jadi panas banget. Kenapa panas banget? Ya tadi karena muatan elektron itu ya, ketika dia dikasih energi ya, keluar ya, ketika dia keluar membawa energi ya, energi itu harus habis dalam, sampai dia balik lagi itu energinya harus habis. Oke. Nah kalau misalkan dia pakai sesuatu yang resistornya besar, dia melewati sesuatu yang resistornya besar, oke ya, yang resistansinya besar, hambatannya besar, maaf, dia melewati sesuatu yang hambatannya besar, kan arusnya jadi kecil. Dia menghabiskan energinya pelan-pelan. Lampu jadi panas, tapi panasnya kadang lama lah. Oke. Nah tapi kalau misalkan kamu langsung hubungin ke baterai, ya, kalau langsung kamu hubungin ke baterai, ya, dia bakal langsung habiskan semua uang jajannya itu, semua energinya itu sekaligus, gitu. Cepat, nggak nabrak, nggak lewat hambatan mana-mana, langsung aja habisin sepanjang jalan. Oke. Akibatnya ya langsung jadi panas. Oke. Kalau kamu biarkan kayak gitu ya kebakar, meleleh kabelnya biasanya, atau ya gitulah rusak. Oke. Power itu lambang apa ya? Oh, bahasa Indonesianya power daya ya. Daya. Oke. Nah, udah sih segitu aja ya. Power itu kan sorry ada lupa. Power itu kan energi over time ya, energi dibagi waktu ya. Ada penggunaan energi tiap detiknya, itu power. Nah, gimana cara menghitung power di sirkuit elektronik? Ketika kita ngomongin sirkuit, gimana cara kita tahu misalkan berapa banyak power yang sebenarnya dikonsumsi sama lampu ini? Misalkan kita punya lampu ya, kita pengen tahu berapa banyak power yang dia konsumsi, gimana caranya? Kalau misalkan ada ditulis. Oke, nah power itu kita bisa lihat dari V dan I sebenarnya. Volt itu kan tadi adalah beda potensial energi yang dibutuhkan ya, oleh muatan, oleh satu pulau muatan untuk dia bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Atau kalau misalnya kamu tulis V itu sama dengan ya muatan, muatan, energi permuatan, energi yang digunakan permuatan, energi permuatan. Saya nggak konsisten ini pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya, maaf. Ini kalau mau juga ini energi per waktu gitu ya. Kalau itu energi permuatan. I itu adalah muatan arus ya, ampere, ini sama dengan I ya. Itu adalah muatan dibagi waktu. Oke, kalau kita bisa menghubungi ini ya, V kali I misalkan. Well, ini emang P ya. V kali I, P sama dengan V kali I kan ya. Itu bisa kita lihat dari V itu kan adalah beda tegangan itu kan energi permuatan. Oke. Di permuatan. Muatan. Oke. Muatan E ya. Dan I itu adalah muatan waktu. Waktu. Oke, nah kalau kita kaliin ya slash. Muatannya hilang, ya, ditinggal energi per waktu. Energi per waktu apa tadi? Ya balik lagi power. Oke. Inilah dimana rumus P sama dengan VI datang. Ini nggak datang wujud dari langit. Semoga kamu bukan termasuk orang yang cuma tahu itu dari P sama dengan VI. P sama dengan VI. Nah, mengingat R sama dengan V per I, kita juga bisa ngambil hubungan antara power dengan hambatan suatu benda, ya. Power dengan hambatan suatu benda. Oke, misalkan kalau P sama dengan VI ya, dengan VI. Kalau V-nya aku ganti jadi itu kan X sama dengan V per I ya. X sama dengan V per I berarti V sama dengan IR, oke ya. Dua-dua sisi ini dikali I, sisi ini dikali I, maka V sama dengan IR. Ya. P sama dengan VI, V-nya dikali sama IR. I kali R kali I ya, dengan kuadrat R. Okay. Ini kita ngambil hubungan antara power, arus dan hambatan. Nah kemudian kalau misalkan kita tulisnya I sama dengan V per R, I sama dengan V per R, ya. Tinggal ini bagi R, ini bagi R ya. Itu berarti bisa kita tulis ini sama dengan ya, I-nya kita ganti sama V per R. Okay. V kali V per R.
V per R ya. Akibatnya jadi V kuadrat per R. Oke. Nah, kalau kita ngeliat rumus ini sebenarnya kita bisa merhatiin kenapa tadi kalau baterai ini lebih jelas lagi ya. Kalau baterai ini dia kenapa kalau baterai langsung dihubungi itu langsung cepat panas. Powernya besar. Nah, P itu kan sama dengan V kuadrat per R. Ya. Untuk muatan misalkan 6 volt, oke, muatan 6 volt. Kalau resistensinya besar, oke nggak masalah. Kalau kita keluarnya kecil, ya. Energi yang dihabiskan pada akhirnya mungkin sama, ya, sama-sama semua energi yang kandung di baterai ini. Tapi ngabisinnya lama, santai aja, oke. Nggak bikin sakit. Tapi kalau misalkan R-nya kecil, ya, P sama V kuadrat per R, ini akan jadi angka yang besar, ya, gigantik, gitu. Sehingga tadi powernya keluar dengan sangat cepat, baterainya langsung jadi panas. Oke, itu sekian. Energi ya, itu bisa kita ambil dari powernya kalau kita ngeliat hubungan ini. Energi ya, itu sama dengan P kali T. Karena power itu energi kali bagi waktu, ya maka energi itu adalah power kali waktu, daya kali waktu. Aku harap kalian masih ingat energi itu apa. Energi itu adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk melakukan sesuatu. Melakukan apapun butuh energi, ya. Menyalakan lampu butuh energi, malas-malasan butuh energi, tidur butuh energi. In short, semua di dunia ini itu butuh energi untuk melakukan sesuatu. Elektron butuh energi untuk bergerak, ya. Untuk berpindah tempat, ya. Kita butuh energi untuk mendorong, ya. Atom butuh energi untuk tetap mengikat, gitu ya. Energi itu adalah everything. Matter, ya, materi, benda, ya. Semua benda, semua atom dan materi dan partikel subatomik itu juga semua terdiri dari energi, ya. Hence the famous Einstein's equation is E equals mc². Massa sama dengan energi sama dengan massa kali c kuadrat kali kecepatan cahaya kuadrat. Itulah yang menghubungkan energi dengan massa. Energi bisa diubah jadi massa. Semua yang memiliki massa itu juga bisa diubah jadi energi. Dan energi ini dibutuhkan untuk membuat massa yang kita anggap kecil, misalkan 1 gram itu besar. Oke, sekian aja dari saya. Semoga bermanfaat dan see you in the next video about Kirchhoff's law. Assalamualaikum.